Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam semangat. Selamat datang di PJJ Prakarya kelas 9 bab 2, pertemuan yang kedua, materi pengolahan ikan dan daging menjadi olahan pangan setengah jadi. Materi kali ini yaitu metode pengolahan dan tahapan perencanaan pengolahan produk olahan setengah jadi. Mari kita ikuti. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kompetensi dasar 3.2 menganalisis prinsip rancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi. 4.2 membuat bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan, peternakan, dan perikanan yang ada di wilayah setempat serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan metode pengolahan makanan, 2. Memahami tahapan perencanaan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk olahan setengah jadi. Silakan dibuka buku dari Kemendikbud Prakarya kelas 9 halaman 235 metode pengolahan. Metode pengolahan produk setengah jadi dari perikanan dan peternakan dapat dilakukan dengan beberapa proses, yaitu pendinginan, pengeringan, pengasapan, dan pengalengan. Kita bahas satu persatu. A. Pendinginan. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan, yaitu minus 2 sampai 10 derajat Celcius. Pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku, yaitu pada suhu minus 12 sampai 24 derajat Celcius. Sedangkan pembekuan cepat, quick freezing, dilakukan pada suhu minus 24 sampai 40 derajat Celcius. Pengertian dari Winarno 1993. Jadi pada prinsipnya pendinginan dibedakan menjadi 3 berdasarkan suhunya. Pendinginan hanya dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau minggu tergantung pada macam bahan pangannya. Sedangkan pembekuan dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau kadang beberapa tahun. Proses pembekuan memungkinkan terjadinya perubahan bahan seperti ketengian karena makanan mengalami kontak dengan udara. Maka kemas dengan rapat dan gunakan sistem vakum. Makanan tidak mengandung lemak karena pemicu terjadinya ketengian juga. Tekstur bahan yang dibekukan akan mengalami perubahan dari bentuk semula lembek atau cair menjadi ke bentuk padat atau es. Metode pembekuan makanan merupakan cara yang paling efektif, mudah, cepat, praktis, dan relatif lebih aman. B. Pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Winarno 1993. Proses pengeringan yang paling sederhana dilakukan dengan menggunakan panas matahari. Faktor utama yang mempengaruhi pengeringan ialah kecepatan pengeringan. Pengeringan secara modern dilakukan dengan mesin yang dapat diatur suhunya sesuai dengan aturan pengolahan. Keuntungan pengeringan adalah bahan menjadi lebih awet dan volume bahan menjadi lebih kecil
sehingga mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan pengepaan. Berat bahan juga menjadi berkurang, sehingga memudahkan transport sehingga biaya produksi menjadi lebih murah. Kerugiannya untuk pengeringan yaitu sifat asal bahan yang dikeringkan dapat berubah bentuk, sifat fisik, dan kimia, dan terjadi penurunan mutu. Kerugian lainnya yaitu disebabkan beberapa bahan kering perlu pekerjaan tambahan sebelum dipakai, misalnya harus dibasahkan kembali, rehidratasi sebelum digunakan. Proses pengeringan bahan pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1. Faktor internal. Di antaranya A. Luas permukaan dari bahan pangan, B. Kadar air awal bahan pangan, C. Komposisi kimia bahan, D. Ukuran bahan pangan, E. Tekanan parsial dalam bahan pangan. Nomor 2. Faktor eksternal atau luar, A. Suhu, B. Tekanan, C. Kelembapan udara, D. Kecepatan aliran udara pengering. Pengasapan. Pengasapan adalah salah satu cara metode pengolahan memasak, memberi aroma atau proses pengawetan makanan, terutama daging dan ikan. Pengasapan dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa proses tahapan, yaitu mulai dari penggaraman, pengeringan, pemanasan, dan terakhir adalah pengasapan. Pengasapan konvensional atau api langsung dan modern pengasapan dengan mesin. Untuk pengasapan modern dibedakan menjadi 1. Pengasapan elektrik. Ikan diasapi dengan asap dari pembakaran gergaji atau ditiupkan dari sumber yang diberi muatan listrik positif dengan cara dilewatkan medan listrik tegangan tinggi, sedangkan ikan diberi muatan negatif. Pengasapan elektrik berjalan lebih cepat atau 1/8 dari waktu pengasapan biasa. Rendemen lebih tinggi, lebih higienis, mutu produk lebih bagus, dan memungkinkan untuk dilakukan proses kontinu. Nomor 2 adalah pengasapan dengan asap cair, yaitu pengasapan yang dilakukan dengan cara mencelupkan ikan ke dalam cairan asap pekat beberapa saat sebelum ikan dipanaskan. Pengasapan ikan dengan cara ini lebih baik dibandingkan dengan pengasapan konvensional, karena mutu produk yang dihasilkan lebih baik dan mudah dikontrol. D. Pengalengan. Pengalengan adalah satu cara penyimpanan dan pengawetan bahan pangan yang dikemas secara hermetik dalam wadah can atau kaleng dan disterilkan agar tahan lama dan tidak mengalami kerusakan fisik, kimia, maupun biologis. Makanan yang dikalengkan termasuk produk sayur mayur, daging, ikan, makanan laut, susu, dan lain-lain. Tujuan dari pengalengan bahan makanan adalah agar bahan makanan dapat bertahan lebih lama dan terhindar dari pembusukan. Ikan relatif lebih cepat membusuk daripada daging unggas dan mamalia lainnya. D. Pengalengan. Pengalengan adalah satu cara penyimpanan dan pengawetan bahan pangan yang dikemas secara hermetik Selanjutnya tahapan pengalengan. Tahapan pengalengan terdiri dari penyiapan wadah, penyiapan bahan mentah, pengisian ke dalam wadah, dan proses pengalengan. Untuk proses pengalengan ikan, 1. Penyediaan dan pemilihan bahan mentah. Bahan baku harus dalam keadaan segar. 2. Cara pengawetan sementara bahan mentah dengan penambahan garam dalam waktu dekat dengan penangkapan ikan. B. Sealing, suhu ruang pendingin sebaiknya ditentukan sampai 0 derajat Celcius.
C. Pembekuan. Jarak waktu dekat dengan penangkapan ikan lebih dari beberapa hari. Jadi perlakuan penangkapan ikan berbeda-beda untuk penambahan garam, sailing, dan pembekuan. 3. Penyiangan dan pencucian. Bagian-bagian ikan yang tidak diperlukan untuk pengalengan, kepala, ekor, sirip, sisik, daging bagian perut, duri, dan tulang, disiangi dan dibuang lalu dicuci dengan air bersih. 4. Proses terhadap bahan mentah sebelum dikalengkan. A. Penggaraman. Penggaraman dilakukan secara langsung atau direndam dalam brine sebelum pengalengan. Penggaraman bertujuan selain memperbaiki tekstur daging juga mempertahankan cita rasa asli ikan. B. Pre-cooking. Ikan dikukus dan dibuang airnya. Pengeringan, pengasapan, penggorengan. Pengeringan untuk mengurangi kadar air dan memperbaiki tekstur daging ikan. Pengasapan untuk mengurangi kadar air dan mendapatkan aroma. Sedangkan penggorengan deep frying atau minyak banyak untuk ikan air tawar yang tekstur dagingnya lembek. 5. Pengisian ikan dan saus ke dalam kaleng. Tujuan penambahan saus yaitu menimbulkan rasa dan memperpendek proses sterilisasi karena penghantar panas. 6. Pengeluaran atau penghambaan udara atau exhausting. Tujuannya untuk mengurangi tekanan dari kaleng yang disebabkan karena pengembangan kaleng pada waktu pemanasan. Keuntungannya dapat mencegah korosi pada kaleng, mencegah pertumbuhan bakteri, dan mencegah makanan menjadi bubur atau lunak karena tekanan yang berlebihan. 7. Penutupan kaleng dilakukan dengan mesin penutup atau sealing mesin. 8. Pemanasan atau sterilisasi. Memasukkan ikan kaleng ke dalam retort pada suhu 115 sampai 120 derajat Celcius. Suhu dalam retort dinaikkan dengan memasukkan lebih banyak uap air. Sumber uap retort yang cukup besar adalah boiler. 9. Tahapan pendinginan atau cooling. Setelah pemeriksaan selesai, segera didinginkan. Jika tidak, kemungkinan besar akan terjadi overcooking. Pendinginan dilakukan dengan memasukkan keranjang berisi kaleng panas ke dalam bak air dan udara atau air cooling. Dingin sendiri setelah pemrosesan. 10 adalah pemasangan label atau labeling. Bentuk gambar, huruf-huruf, dan kombinasi warna harus menarik dan jelas, tetapi sederhana. Pada label harus dinyatakan keterangan-keterangan yang perlu seperti nama perusahaan, jenis ikan, jenis saus, dan berat isinya. Selanjutnya adalah tahapan pengolahan pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan bahan pangan sampai suatu suhu tertentu untuk membunuh mikroba patogen atau penyebab penyakit seperti bakteri penyebab penyakit TBC, disentri, diare, dan penyakit perut lainnya. Dengan pasteurisasi masih terdapat mikroba sehingga bahan pangan yang telah dipasteurisasi mempunyai daya tahan simpan yang singkat. Tujuan pasteurisasi yaitu 1. Membunuh semua bakteri patogen yang berbahaya bagi kesehatan. B. Memperpanjang daya tahan simpan dengan mematikan bakteri dan menginaktifkan enzim. Proses dari pasteurisasi susu yaitu susu diperoleh dari sapi menggunakan alat otomatis tanpa tersentuh oleh tangan manusia. Setelah itu susu dipasteurisasi dengan cara dipanaskan pada suhu yang tinggi. Dari proses pasteurisasi ini berfungsi untuk membunuh bakteri patogen dan tetap menjaga kesegaran dan kandungan nutrisi alaminya. Setelah itu susu pasteurisasi
Harus disimpan pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Saat kemasan sudah dibuka, susu dapat bertahan kurang lebih 4 hari dalam lemari pendingin atau kulkas. Tahapan pengolahan sterilisasi. Sterilisasi adalah proses termal untuk mematikan semua mikroba beserta spora-sporanya. Biasa daya tahan simpan makanan yang steril komersil adalah kira-kira 2 tahun. Pemanasan dengan sterilisasi komersil umumnya dilakukan pada bahan pangan yang sifatnya tidak asam atau bahan pangan berasam rendah, seperti daging, susu, telur, dan ikan, serta beberapa jenis sayuran seperti buncis dan jagung. Bahan pangan berasam rendah mempunyai risiko untuk mengandung bakteri Clostridium botulinum yang dapat menghasilkan racun yang mematikan jika tumbuh dalam makanan kaleng. Sterilisasi komersil adalah pemanasan pada suhu 121,1 derajat Celcius selama 15 menit. Dengan menggunakan uap air bertekanan dilakukan dalam autoklaf. Tujuan sterilisasi komersil terutama untuk memusnahkan spora bakteri patogen termasuk spora bakteri C. botulinum. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengolahan daging dan ikan atau hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan produk setengah jadi dari bab 2 pertemuan yang kedua. Saya kira cukup. Terima kasih. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, dan kerjakan post-test dari saya untuk pertemuan materi kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran prakarya di minggu mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.